Mengapa roda sepeda berbentuk lingkaran bukan elips atau persegi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 8? Semoga anak-anak solih-solihah kelas 8 dalam keadaan sehat dan terus semangat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam PJJ Matematika dari materi lingkaran. Jangan lupa anak-anak solih-solihah menyiapkan buku matematika, paket, LKS, dan alat tulisnya ya. Nah, kompetisi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.7, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya dengan kompetisi dasar 4.7, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Nah, akan tetapi di sini nanti Ustazah akan membatasi sampai dengan materi unsur-unsur lingkaran terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran bersama, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari benda-benda seperti di samping Ustazah ini. Nah, di samping ini merupakan benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, lingkaran merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini benda-benda di samping Ustazah ini merupakan benda-benda yang berbentuk lingkaran, seperti pengertian lingkaran yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, di sini nanti setelah kita mengetahui beberapa benda-benda seperti di samping Ustazah ini, kita akan mengetahui unsur-unsur lingkarannya. Nah, sebelum kita melanjutkan membahas unsur-unsur lingkaran, di sini Ustazah akan menjelaskan mengenai pernyataan tadi. Sepeda itu rodanya berbentuk lingkaran, bukan persegi atau elips. Kenapa ya kira-kira? Nah, di sini kita lihat bersama. Di samping Ustazah ini merupakan gambar dari roda sepeda yang berbentuk lingkaran. Jika roda ini nanti berbentuk persegi atau elips, maka berjalannya tidak sempurna. Nah, kita ketahui bersama tadi bahwa lingkaran itu titik pusat dengan kelilingnya, di keliling lingkarannya itu sama, sehingga dapat menggelinding dan berjalan secara sempurna. Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan menjelaskan mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, seperti gambar di samping Ustazah ini, di sini merupakan contoh dari gambar titik pusat lingkaran. Nah, kita ketahui bersama dan kita bisa melihatnya bahwa titik pusat lingkaran di sini yaitu titik O. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai sudut pusat lingkaran. Nah, untuk sudut pusat lingkaran sendiri seperti gambar di samping Ustazah ini. Nah, di sini bisa kita cermati bersama bahwa sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran, yaitu berada di antara jari-jari keduanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu apa? Nah, jari-jari lingkaran itu seperti gambar di samping Ustazah ini. Nah, di sini yaitu titik antara O dan A. Nah, titik OA disebut jari-jari lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada keliling lingkaran. Kemudian selanjutnya yaitu diameter. Nah, apa sih diameter itu dan bagaimana gambarnya? Nah, gambarnya itu seperti di samping Ustazah ini. Nah, di sini terdapat keterangan diameternya, yaitu titik A sampai B tetapi melalui titik pusat yaitu titik O, di mana AB disebut garis tengah atau diameter AB ini. Nah, di sini yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, titik A itu berada di keliling lingkaran dan titik B itu berada di lingkaran. Kemudian titik A dan B itu dijadikan satu. Nah, disebut diameter. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai busur. Nah, busur itu seperti gambar di samping Ustazah ini. Nah, di samping Ustazah
kita sering dengar ya, busur. Nah, itu gambarnya seperti apa? Nah, itu gambarnya seperti di samping ustazah ini. Kemudian di sini garis lengkung AB disebut busur lingkaran, yaitu bagian dari keliling lingkaran karena letaknya itu di luar. Nah, garis luar yang melengkung lingkaran itu yang disebut busur lingkaran A sampai B-nya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tali busur. Di sini tali busur gambarnya seperti di samping ustazah ini. Nah, di sini gambar dari tali busur. Kita ketahui bersama dan kita bisa cermati bahwa AC disebut tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Bagaimana anak-anak? Masih ingin mengetahui unsur-unsur yang lain? Nah, ada lagi unsur-unsur lingkaran, yaitu mengenai juring. Nah, juring itu gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti di samping ustazah ini. Nah, di sini merupakan contoh gambar dari juring. Juring itu gambarnya yaitu di sini ada daerah yang dibatasi oleh jari-jari OC. Nah, dan OB serta busur BC disebut juring COB. Nah, jadi itu juring itu yaitu daerah yang dibatasi. Nah, di sini gambarnya yang diarsir ya, yaitu bisa dilihat, dipahami seperti gambar yang di samping ustazah ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tembereng. Nah, tembereng gambarnya seperti di samping ustazah ini. Nah, di sini yaitu tembereng daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busurnya disebut tembereng. Nah, di sini berarti ya daerah arsir seperti gambar di samping ustazah ini. Nah, daerah yang diarsir merupakan daerah tembereng. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai unsur-unsur lingkaran? Jangan lupa juga buku LKS ataupun buku paket dibuka ya mengenai materi lingkaran. Nah, anak-anak solih-solihah kelas 8 yang ada di rumah, masih semangat ya? Nah, setelah kita mengetahui mengenai lingkaran, mengenai unsur-unsur lingkaran, kemudian di sini ada tugas luring untuk anak-anak yang ada di rumah. Tugasnya yaitu menyelesaikan latihan 1 halaman 38 buku paket ya. Ingat, buku paket halaman 38. Nah, untuk itu anak-anak yang ada di rumah nanti setelah melihat dan memahami video pembelajaran hari ini, anak-anak menyelesaikan tugas latihan 1 buku paket, ditulis soalnya, kemudian ditulis jawaban beserta cara pengerjaannya. Tetap sama, yaitu pengumpulan ke tim ustazah untuk kelas 8A dan 8B ke tim ustazah Olive, kemudian untuk kelas 8C dan 8D ke WA Ustadz Setia. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai tugas luring hari ini? Nah, ustazah cukupkan sampai di sini. Apabila dalam video pembelajaran ini ustazah ada salah kata, ustazah minta maaf. Sebelum ustazah akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa video pembelajaran hari ini untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Anak-anak solih-solihah yang ada di rumah tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Ya, jaga iman dan jaga imun. Itu sangat penting di masa pandemi ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum